Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia nikmat sehat dan sempat yang kita rasakan sampai saat ini, sehingga kita bisa melanjutkan puasa Ramadan di sisa-sisa hari terakhir ini. Sholawat dan salam selalu kita lantunkan sebagai bentuk penghormatan dan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu Aisyah yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan tausiah dengan tema puasa dan keluarga sakinah. Jadi, bagaimana ibadah puasa itu dapat berimplikasi terhadap kehidupan rumah tangga kita? Puasa merupakan salah satu sendi utama dalam agama kita, agama Islam. Di samping 4 sendi yang lain yang sering disebut rukun Islam, secara khusus puasa merupakan ibadah mahdhah yang memiliki aneka hikmah terkait dengan kehidupan individu maupun sosial. Sebagai suatu ibadah, puasa menuntut pelakunya untuk senantiasa tunduk, taat, dan patuh hanya kepada Allah untuk mendapatkan pahala dan ridhonya. Puasa tidak hanya menjadi kewajiban yang harus ditunaikan untuk menghindari tuntutan dan beban berat di akhirat kelak. Akan tetapi, puasa menjadi sarana yang sangat efektif untuk penyucian jiwa serta pengendalian nafsu saat manusia berinteraksi dengan sesama. Puasa mengajarkan sikap untuk peduli dengan sesama, dimulai dari lingkup keluarga sampai masyarakat. Sedangkan esensi dari puasa itu sendiri bisa kita maknai dari segi bahasanya yang berarti menahan atau mencegah, sedangkan dalam makna lain puasa berarti menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, serta apa saja yang dapat membatalkannya sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Hakikat puasa itu sendiri adalah menahan seluruh keinginan manusia untuk berbuat yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Dengan puasa inilah manusia diharapkan memiliki derajat yang paling tinggi, yakni manusia yang bertakwa, yang selalu bergairah untuk melakukan amal sholih dan menjauhi amal buruk. Sehingga puasa diharapkan mampu mengantarkan manusia memiliki kesalian secara individu maupun kesalian secara sosial. Agar semua hikmah dan manfaat itu bisa diraih, maka puasa harus dilakukan dengan aturan yang memadai. Puasa harus dipenuhi dengan syarat dan rukunnya, yakni niat di dalam hati, menahan diri dari semua yang membatalkan mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, serta harus didasarkan dengan iman dan ihtisab, yaitu dengan penuh ketulusan. Inilah esensi puasa, yakni takwa, nilai takwa yang harus diupayakan setiap muslim dalam berpuasa. Jadi takwa ini adalah poin yang paling penting yang menjadi esensi seseorang dalam menjalankan puasa. Takwa harus diusahakan, diupayakan. Jika tidak, puasa hanya menjadi beban, menanggung lapar dan dahaga saja. Bahkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan
bahwasanya banyak orang yang berpuasa yang dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar belaka, dan banyak pula orang yang melakukan ibadah malam yang dia hanya mendapatkan kantuk saja. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sedangkan berkaitan dengan keluarga, jadi tampaknya ibu-ibu sekalian tidak berlebihan jika kita menjadikan kata sakinah itu dalam tujuan pembentukan keluarga. Dan dalam tujuan puasa ada keterkaitan dengan kondisi keluarga, sehingga memiliki titik temu. Pada tafsir Jalalain dalam akhir ayat surat Al-Baqarah ayat 183 ada kata la'allakum tattaqun. Di sana ditafsirkan bahwasanya puasa diwajibkan agar seorang hamba itu terpelihara dari kemaksiatan, karena yang menjadi permulaan munculnya syahwat itu adalah berasal dari kemaksiatan itu sendiri. Allah jadikan kondisi takwa itu dengan adanya 4 indikator. Yang pertama, ketika orang yang menjadi takwa itu dari hasil puasanya, yang puasanya itu hanya mengharapkan ridho dari Allah. Yang pertama, berarti dia menunjukkan adanya rasa takut kepada Allah, al-khauf bil jalil. Yang kedua, ketika seseorang itu bertindak atau sebaliknya itu berdasarkan apa yang sudah diperintah dan dilarang oleh Allah. Jadi ini al-amalu bitanzil ya. Jadi dia beramal itu sesuai dengan apa yang sudah Allah turunkan. Dia menjauhi larangan itu sesuai dengan Allah turunkan. Ketiga, takwa seseorang itu ketika memiliki orientasi menambah bekal di akhirat, lebih diutamakan daripada duniawi. Berarti nilai-nilai ukhrawinya itu lebih diutamakan ya. Ini biasa dikenal dengan istilah al-isti'dadu bil yaumil akhir. Oke. Yang selanjutnya, perasaan rela dengan apa yang sudah Allah putuskan setelah berusaha dengan maksimal. Nah, ini berarti sudah merupakan ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Di dalam hatinya ada perasaan rela atas semua yang sudah Allah tentukan setelah dia berusaha. Antara ikhtiar dan tawakal itu sudah berjalan di situ. Sehingga ar-ridho bil qalil itu ada di suatu amalan tersebut, sehingga takwa itu lebih mudah diraih. Sedangkan di dalam surat Ali Imran ayat 132 sampai 136 di sana disebutkan ada 6 yang bisa menjadi indikator kebermanfaatan itu tidak hanya untuk dirinya. Yang pertama, mereka yang menginfakkan hartanya, lalu menahan amarah. Karena kalau orang bertakwa itu senantiasa mencoba menundukkan jiwanya dengan ukuran dan patokan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika Al-Quran sudah mengatakan tahan amarahmu, kemudian dia akan melakukan hal itu sebisa mungkin, maka itu bagian dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Sekarang bisa dibayangkan ya, bagaimana berkeluarga kemudian kita tidak bisa menahan amarah, yang pada akhirnya bukan penyesalan yang didapatkan, tetapi dengan menahan amarah di dalam keluarga seringkali membuahkan hasil yang manis, apalagi di saat menghadapi kondisi kritis. Menahan amarah itu efeknya justru adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Bagaimana seorang istri mampu menahan amarahnya ketika ada masalah dengan suami.
dengan orang tua ketika dia memilih untuk sabar menahan amarahnya, maka buah dari kesabaran itu adalah manis dan membahagiakan. Kemudian orang yang bertakwa itu senantiasa berbuat kebaikan dan hal-hal yang bisa menjadi indikator sebagaimana yang Allah jelaskan pada ayat tersebut, seperti segera bertaubat apabila ia melakukan sebuah kesalahan, menghentikan perbuatan keji dan lain sebagainya. Sehingga dalam sakinah tentu kita pahami di keluarga kadang orang tua berbeda pendapat dengan anaknya mungkin, dan akhirnya kita berdoa, ya Allah berilah kesabaran saat Allah mengabulkan kita dan kita menjadi orang yang sabar. Tentunya ini juga bisa dinamakan sakinah selama semuanya masih terkendali, ya, buah dari kesabaran itu sendiri. Jadi antara kata takwa dengan sakinah itu sangat erat hubungannya. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 di sana ada kata al-mahabbah, al-mawaddah, ar-rahmah. Jika kita meminjam istilah dari Dr. Khairuddin Basori, kata mahabbah dan al-mawaddah itu berarti conditional love, yaitu cinta kepada pasangan karena satu kondisi. Misalnya saya menerima orang ini karena saya melihat dari fisiknya, itu berarti conditional love, itu berarti mahabbah. Conditional love itu disebut dengan mahabbah ketika rasa atau sifat mahabbah ini sudah ada, ketika dia meningkat satu tingkatan lagi maka dia berubah menjadi mawaddah. Oke. Tetapi jika sudah memasuki ar-rahmah maka tidak ada lagi yang namanya conditional love hanya karena fisik saja sudah tidak ada, karena dia sudah mencapai derajat yang tinggi, tingkatan yang tinggi, lebih tinggi dari mahabbah dan mawaddah, yaitu ar-rahmah. Hal itu otomatis harus melalui proses yang panjang. Sifat baik yang kondisional atau unconditional ini sesungguhnya manifestasi dari hati yang di dalamnya diliputi perasaan takwa, welas asih, kasih sayang, ramah, jujur, saling melindungi, mau berkorban antara satu dengan yang lainnya, antar pasangan. Itu merupakan manifestasi dari perasaan di dalam hati itu. Maka untuk menuju sakinah itu membutuhkan proses, maka harus diorientasikan agar bisa saling mengerti, memahami apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan, sehingga Ramadan adalah bulan pembakaran tumpukan sampah kehidupan dengan memperbanyak istighfar, sehingga menjadi kebiasaan setiap orang yang berpuasa itu adalah membersihkan hati, memudahkan masuknya cahaya ilahi ke dalam hati keluarga yang berisikan manusia yang bersih hatinya, terbimbing cahaya kuasa akan mewujudkan ketahanan dalam keluarga. Sakinah dalam menjalani kehidupan yang penuh optimis sehingga menuju keluarga yang kita idam-idamkan, melahirkan mawaddah sampai nanti pada saatnya akan memasuki ar-rahmah, cinta yang tidak memperdulikan hal apapun kecuali yang keluar dari hati. Oke, tentu ini tidak mudah dan pada akhirnya setiap keluarga harus melakukan tazkiyatun nafs, upaya membersihkan diri, membersihkan hati dari segala penyakit hati, iri, dengki, sombong, riya, merasa dirinya lebih, merasa dirinya paling. Puasa kita ini nantinya akan menjadi madrasah yang kurikulumnya kita buat sendiri, yang kemudian mencapai keluarga sakinah dan pada akhirnya ada saling rohmah antar pasangan, antar anggota keluarga, sehingga terbentuklah yang namanya keluarga sakinah,
berawal dari kurikulum yang sudah berhasil kita jalankan selama bulan Ramadan. Maka dari apa yang sudah saya sampaikan, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa untuk kebaikan keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fi warzuqni minhum warzuqni minni. Allahumma jma' bainana ma jama'ta ila khair wa farriq bainana idza faraqta ila khair. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna'a ala aini. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tardo biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri terlebih dahulu. Usikum bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.